Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, sudah semangat ya setelah kemarin sudah menjalankan PTS. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi baru yaitu persamaan garis lurus. Akan tetapi, sebelum membahas persamaan garis lurus, Ibu akan mereview kembali tentang pengertian dari gradien. Jadi, kita sebelum memahami materi tersebut, kita harus mengingat kembali nih tentang gradien. Nah, gradien yaitu didefinisikan sebagai kemiringan dari suatu garis. Dengan mengetahui gradien suatu garis, kita bisa mengetahui seberapa miring garis tersebut dalam koordinat kartesius. Gradien suatu garis bisa didefinisikan sebagai berikut. Kalian bisa lihat nih seperti ini ya. Ada gambar yang garis lurus ini yang miring ke arah kanan. Ini untuk garis bantunya yang sudah Ibu buat nih. Kalian lihat dari sini ada berapa poin untuk si KX-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka dari itu untuk mengetahui gradiennya yaitu KY per KX. Tadi KX-nya berapa? 8 dan KY-nya 1, 2, 3, 4. Di sini maka Ibu tulis 4. 4 per 8 atau bisa disederhanakan menjadi 1 per 2. Ini nilainya positif ya. Karena garisnya mengarah ke kanan pasti hasilnya positif. Jika melalui dua titik, kita menggunakan rumus M sama dengan Y kuadrat dikurangin Y1 per X2 dikurangin X1. Jadi boleh Y kuadrat ataupun X kuadrat ya. Ini rumusnya untuk melalui dua titik. Kalau yang ini dilihat dari grafik. Oke. Contoh soal mengenai gradien. Yang pertama Ibu mempunyai nih, kalian lihat garisnya ke arah kanan. Di sini kita lihat dulu nih. Tadi rumusnya kalau yang dari grafik berarti menggunakan KY per KX. KX-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. M-nya ataupun KY-nya berapa naik ke atasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hasilnya M-nya itu 8 per 5. Ini kalau diketahui dari grafik ataupun gambar, kalian bisa menggunakan rumus ini. Dan berapakah gradien yang melalui titik-titik berikut? Ada dua titik, berarti kalian harus mengetahui nih yang mana yang X1, yang mana yang Y1 dan X2 dan mana yang Y2. Kalau di sini namanya ini X1, ini Y1, ini X2, yang ini Y2. Kalau melalui dua titik berarti menggunakan rumus. Di sini sudah ada Ibu tulis ya di pojok. Sengaja Ibu tulis di pojok supaya mudah mengingatnya. Nah, berarti menggunakan rumus yang ini ya. Y2 dikurangin Y1 per X2 dikurangin X1. Y2-nya yaitu 2 dikurangin 3. Lalu X-nya berarti X2. X2-nya negatif 3 dikurangin 2. Maka M-nya yaitu atau gradiennya dapat negatif 1 per negatif 5. Atau M sama dengan 1 per 5. Karena sama-sama negatif, pembagian negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif. Sampai sini mudah? Oke, paham ya? Kita lanjut contoh yang kedua yaitu negatif 3,0 dan 0, negatif 6. Penyelesaiannya sama, berarti menggunakan rumus M sama dengan Y2 dikurangin Y1 per X2 dikurangin X1. Y2 nya yaitu negatif 6 dikurangin Y1 nya itu 0. Negatif 6 dikurangin 0. Dan X2 nya yaitu 0 dikurangin negatif 3. Maka diperoleh negatif 6 dikurangin 0. Hasilnya negatif 6. Lalu di sini negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif. Berarti 0 ditambah 3 maka hasilnya 3. Jadi M-nya yaitu negatif 2. Negatif 6 per 3 atau negatif 6 dibagi 3, maka hasilnya negatif 2. Paham ya sampai sini? Ini yang melalui dua titik. Oke, melalui dua titik nih menggunakan rumus yang ini. Tapi kalau untuk yang dari gambar atau grafik bisa menggunakan rumus yang KY per KX. Kita lanjut ya. Nah, sekarang Ibu memiliki soal yang agak rumit. Jika gradien dari garis yang melalui titik P
A,3 dan Q 3,5A. 3,5A adalah 7, maka nilai A-nya berapa ya? Berarti kita mencari penyelesaiannya seperti ini. Kita menggunakan, karena ini ada 2 titik, berarti menggunakan rumus Y2 dikurangin Y1 per X2 dikurangin X1. Nah, M-nya sudah diketahui tadi 7. Y2-nya yaitu Y2-nya ini ya, 5A. Y1-nya 3, X2-nya 3, X1-nya A. Nah, kita agar mudah kita kalikan silang dulu nih. 7 dikali 3 dikurangin A sama dengan 5A dikurangin 3. Kita kalikan 7 kali 3 21, 7 kali A sama dengan 7A. Tandanya tetap sama ya, jadi tandanya kurang. 5A dikurangin 3. Nah, di sini ada yang sama nih, Bu. Sama-sama A. Berarti kita lihat nih, negatif 7A kita pindah ke depan, negatifnya kita tetap bawah ya. Karena 5A di sini berpindah posisi, jadi negatif 5A. Lalu sama dengan negatif 3, sama pula yang ini 21 berpindah posisi, jadi di sini negatif 21. Negatif 7A kurang 5A, maka hasilnya negatif 12A. Yang ini negatif 3 dikurangin 21, maka hasilnya negatif 24. Maka dari itu kita pindah sebelah sini ya. A sama dengan negatif 24 dibagi negatif 12. Jadi A-nya diperoleh yaitu 2. Bisa ya? Jadi untuk perpindahannya diperhatikan nih. Ingat-ingat nih tadi perpindahannya ya. Disamakan dulu nih variabelnya. Oh, yang sama-sama ada A-nya berarti digabungkan. Lalu kalau ini untuk jawaban A-nya saja sudah diperoleh 2. Akan tetapi kalau misalkan yang ditanyakan titik P dan titik Q, P-nya berarti kan A-nya tadi 2,3. Nah, kalau yang Q berarti 3,5A. 5 dikali 2, 10. Maka hasilnya 3,10. Bisa ya? Sambil diulang-ulang lagi videonya kalau nanti masih bingung. Oke, kita lanjut ya. Gradien suatu persamaan garis. Suatu persamaan garis memiliki bentuk umum yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Atau ini Y sama dengan MX, M dikali X ditambah C. Di mana M adalah gradien, maka jika kita mengetahui suatu persamaan garis, untuk mencari gradiennya, langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, ubah menjadi bentuk Y sama dengan MX ditambah C dengan syarat koefisiennya Y harus 1. Jadi menggunakan rumus ini dengan syaratnya Y ini harus bernilai 1. Perhatikan angka di depan X, maka itu adalah gradiennya. Jadi M ini namanya gradiennya. Kalian harus memperhatikan ada angka berapa di depan X-nya. Kita lihat contohnya aja yuk. Nah, sebelum membahas tadi gradiennya, tapi kita harus mengetahui dulu nih, garis itu merupakan kumpulan dari titik-titik ya. Jadi sebanyaknya titik-titik itu merupakan garis. Tadi kita contoh nih, Ibu memiliki rumusnya tadi Y sama dengan M dikali X ditambah C. M gradien, jika Ibu memiliki soalnya Y sama dengan 3X ditambah 5, maka M-nya berapa atau gradiennya? Nah, gradiennya yaitu 3. Dilihat ya, tadi kan ini bentuknya, kalau sini sudah bentuknya 1 ya. Jadi tinggal dilihat angka di depan X-nya aja, ternyata 3. Akan tetapi kalau Ibu memiliki soal seperti ini, bagaimana Anda menghitungnya? 3Y. Tadi syaratnya Y-nya harus 1. Berarti cara penyelesaiannya yaitu 3Y sama dengan 4X min 2 atau kurang 2. Ini Ibu garis bawahi, lihat ya. Sama-sama supaya yang menjadi 1 berarti dibagi dengan 3. 3Y dibagi 3 berarti dapat jawabannya Y 4/3 X dikurangin 2/3. Sama aja tinggal dimasukin angka 3-nya ya. Lalu Y-nya diperoleh Y-nya. Lalu gradiennya diperoleh yaitu di depan X ada angka berapa? 4/3. Maka dari itu M-nya sama dengan 4/3. Kita lihat contoh yang kedua. 5Y dikurangin 3X sama dengan negatif 2. Berarti penyelesaiannya 5Y sama dengan 5Y-nya kita ubah dulu ke depan ya, karena kita harus menjadikan Y ini 1. Sama dengan 3X dikurangin 2. Ini sudah Ibu tanda garis bawah.
sama-sama dibagi 5 karena supaya hasilnya 1. 5Y dibagi 5 maka hasilnya Y. 3/5X dikurangin 2/5, maka gradiennya yaitu 3/5. Ini materi yang harus kalian review sebelum kita akan melanjutkan pembelajaran persamaan garis lurus. Jadi materi tersebut harus kalian ingat terlebih dahulu agar di pertemuan selanjutnya kalian bisa memahaminya kembali untuk masuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika ada pertanyaan ataupun kesulitan, boleh diulang kembali videonya ataupun bertanya langsung kepada ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.